إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 243 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan jumlah mereka sangat banyak, ribuan, karena menghindari kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, matilah kalian semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh pemilik keagungan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 243 ini, ulama tafsir mengatakan bahwa ini isyarat kepada kisah seorang nabi yang bernama Hazkiel atau Nabi Hazkiel. Lah, Nabi Hazkiel atau Hazkiel salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan setelah Yusa ibn Nun. Saya ulangi sedikit kisahnya. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir mengarah ke Palestina, kemudian tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis Palestina karena ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Amalikoh, dan orang-orang Amalikoh itu orang-orang asli penduduk Mesir, disebut Amalikoh. Tidak bisa masuk kecuali berjihad melawan mereka. Akan tetapi Bani Israel ini tidak mau diajak berjihad oleh Nabi Musa. Bahkan su'ul adab, buruk akhlaknya kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau engkau ingin berjihad wahai Musa, kami tidak akan berangkat bersamamu. Silakan kau berangkat berdua, ajak Tuhanmu berperang sana, biar kami duduk-duduk di sini menyaksikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Akhirnya karena mereka menolak ajakan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun. Sampai Harun meninggal dunia, Musa pun meninggal dunia. Baru setelah kemudian tampuk kenabian dipegang oleh Yusa ibn Nun yang merupakan orang dekat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian muncul orang-orang pilihan dari Bani Israel. Barulah kemudian generasi berikutnya selama 40 tahun berikutnya, barulah kemudian Bani Israel mau diajak berjihad untuk mengalahkan orang-orang Amalikoh yang menguasai Palestina kala itu, dan berhasil. Maka di zaman Yusa ibn Nun ini banyak pembebasan kota, pembebasan daerah dan negara, sehingga Bani Israel semakin membaik kehidupannya. Akan tetapi setelah meninggalnya Yusa ibn Nun, semakin jauh mereka dari para nabinya. Akhirnya sebagian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala. Dari sinilah diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hazkiel atau Nabi Hazkiel. Diutus kepada mereka nabi ini. Tantangan berat karena mendakwakan dakwah tauhid, dan setiap nabi tugas mereka adalah mendakwakan dakwah tauhid, karena itu tugas pokoknya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada setiap umat seorang rasul, tugasnya mengajak manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah tugasnya Nabi Hazkiel kali itu,
mengajak manusia mengembalikan ke dalam tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah desa atau sebuah daerah namanya Dawardan. Daerah itu namanya Dawardan sebelum Wasit. Nah, daerah ini karena kufurnya mereka ataupun karena menjauhnya mereka sedikit demi sedikit dari ajaran nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka berupa penyakit taun. Penyakit taun mungkin semacam lepra atau yang sejenisnya. Mungkin sama dengan wabah-wabah di zaman sekarang seperti COVID-19 di zaman sekarang itu ya, COVID-19. Lah wabah ini memakan korban banyak. Akhirnya orang-orang yang tidak terkena wabah itu, mereka berusaha keluar dari negeri itu. Kemudian mereka naik ke atas bukit untuk menghindari wabah taun itu, supaya jangan sampai tertular. Dan jumlahnya ribuan, ada yang mengatakan sampai 30.000 manusia mengungsi dari tempat itu. Ada juga ulama tafsir mengatakan bahwa alasannya karena Nabi Hazkiel ketika itu meminta masyarakat Dawardan ini untuk berjihad, tapi mereka enggan berjihad. Dari situlah penyebabnya akhirnya datang penyakit taun kepada mereka. Alasan tidak mau jihad mereka itu karena takut dengan kematian, pengecut. Tetapi lihat, orang menghindar dari kematian jatuh pula kepada kematian yang lain dengan cara ditimpakan taun kepada mereka. Akhirnya mereka keluar dari tempat itu, kemudian naik ke perbukitan. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan akhirnya diangkatlah penyakit taun ini. Karena sudah merasa aman bahwa penyakit taun diangkat, balik lagi orang-orang yang ada di bukit ini kembali ke daerah itu. Subhanallah. Mereka berbangga satu dengan yang lainnya karena ketidakikutan serta mereka untuk berjihad bersama Hazkiah. Dari sini akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menurunkan penyakit taun kedua kalinya, dan banyak yang meninggal. Nah, yang masih selamat akhirnya menyelamatkan kembali kedua kalinya, naik lagi ke atas bukit. Rupanya sampai di atas bukit Allah sudah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa orang-orang ini. Tidak mati karena taun, tetapi mati dicabut malakul maut. Itu namanya al-hadaru la yamna'ul qadaru. Menghindar dari kematian tidak bisa lepas dari takdir kematian. Anda menghindar dari penyakit taun, rupanya takdir kematian sudah ada di bukit menunggu Anda. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka, dan jumlah mereka uluf, banyak sekali. Kenapa mereka keluar? Hadaral maut, karena menghindar dari kematian, takut terkena taun. Faqala lahumullah, maka Allah berfirman kepada mereka setelah mereka menghindar dari kematian karena takut dengan taun, mereka pun naik ke bukit-bukit. Rupanya di sana ada malakul maut yang Allah perintahkan supaya mencabut nyawa-nyawa mereka. Makanya Allah katakan mutu, matilah kalian. Akhirnya semua orang yang mengungsi dari tempat itu karena takut terhindar taun, mati juga di perbukitan. Maka jasad yang uluf, yang sangat banyak itu bergelimpangan di mana-mana. Bukit itu penuh dengan jasad yang tidak bernyawa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, akhirnya jasad itu menjadi tulang belulang. Dari sini Nabi Hazkiel akhirnya lewat ke bukit itu. Dilihatnya banyak tulang karena jasad manusia yang bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Hazkiel alaihi salatu wassalam, wahai Hazkiel, turidu an urika kaifa ahyaituhum. Wahai Hazkiel, maukah kutampakkan kepadamu aku hidupkan kembali mereka di hadapanmu? Maka Nabi Hazkiel mengatakan, na'am ya Rabb, tentu ya Rabb. Bagaimana caranya kau hidupkan mereka? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, nada, panggillah mereka. Fanada, maka Nabi Hazkiel pun memanggil, ya ayyatuhal idham, innallaha ya'muruka an tajma'i
tajtama'i, wahai tulang-tulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu an ya'muruki, agar Allah memerintahkan kamu an tajtama'i, agar kalian berkumpul. Maka tiba-tiba tulang itu keluar dari mana-mana tempat, kemudian menyatu satu dengan yang lainnya, akhirnya terangkai menjadi semacam tengkorak manusia. Setelah itu kemudian dipanggil lagi supaya dagingnya datang, dipanggil lagi supaya semua tubuhnya datang. Akhirnya satu persatu datang dagingnya, menempel di tulangnya, akhirnya terangkai membentuk, jadilah jasad-jasad itu kembali utuh. Dari sini kemudian Nabi Hazkiel diperintahkan Allah untuk memanggil rohnya. Maka dipanggillah rohnya, akhirnya datanglah ruh dari mana-mana, kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya. Orang-orang yang mati di perbukitan itu Allah takdirkan hidup kembali. Sini Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Tsumma ahyahum," kemudian kami hidupkan kembali mereka. Ketika mereka hidup, semua berteriak seolah-olah kiamat telah tiba kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 8.000 manusia, dan ini riwayat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan 9.000 manusia, dan ini riwayat Abi Saleh. Dan ada yang mengatakan 40.000, dan ini riwayat Ibnu Abbas yang lainnya. Dan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Wallahu a'lam jumlah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi setelah Allah karuniakan mereka mati kemudian dihidupkan kembali, akhirnya mereka mau beriman kepada ajakan Nabi Hazkiel. Allah takdirkan, namanya seorang nabi juga manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Nabi Hazkiel pun akhirnya meninggalkan mereka dengan meninggal dunia. Rupanya sedikit demi sedikit mereka pun kufur kembali. Subhanallah, sudah diwafatkan, dihidupkan, kemudian kufur kembali oleh Bani Israel. Dan tentang syariat ta'un ini, di dalam Islam Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Apabila ada sebuah wabah semacam taun di sebuah negeri, yang di dalam jangan coba-coba keluar. Dan kalau kalian mendengar di sebuah negeri terkena wabah taun, yang di luar jangan masuk ke dalam. Jadi dari dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah syariat kita. Seperti itu. Kalau seandainya di Batam ini terkena wabah, di tempat-tempat lain tidak terkena wabah, maka kita yang ada di sini jangan keluar, dan orang-orang luar jangan masuk, supaya tidak menyebar. Ini kisah Nabiullah Hazkiel alaihi salatu wassalam. Setelah Nabiullah Hazkiel meninggal dunia, maka kenabian kemudian jatuh kepada Nabiullah Ilyas. Ilyas seorang nabi, satu di antara 25 nabi dan rasul. Salah satunya muncul nama Ilyas karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah As-Saffat, "Wa inna Ilyasa laminal mursalin." Sesungguhnya Nabi Ilyas itu bagian dari para rasul. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertanya, ataupun Abi Dzar bertanya kepada Rasul tentang jumlah para nabi. Maka Nabi SAW menjawab, jumlah para nabi itu 120.000 nabi dan 315 rasul. Tetapi yang kita kenal adalah 25 nabi dan rasul, karena itu tercantum dalam Quran. 15 nama terurut dalam suratul An'am, atau 18 nama para nabi terurut dalam suratul An'am, dan yang lainnya bertebaran di beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran, sehingga jumlahnya genap menjadi 25 nabi dan rasul. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Seperti yang diperselisihkan Khidir alaihi salatu wassalam, apakah dia nabi atau bukan. Luqman, apakah dia nabi atau bukan. Kemudian juga Maryam, apakah dia nabi atau bukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Dzulqarnain, apakah dia nabi atau bukan, itu diperselisihkan. Tapi yang 25 nabi dan rasul itu disepakati, mereka nabi dan rasul yang wajib diimani setiap orang yang beriman. Satu saja diingkari, maka sama dengan mengingkari semua para nabi dan rasul. Makanya Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris, sebagaimana Imam Bukhari
menyebutkan riwayat Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan bahwa Ilyas itu adalah Idris. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud membacakan kalimat salamun ala al-Yasin, dibaca Idrasin, karena Abdullah ibn Mas'ud menyamakan bahwa Ilyas adalah Idris. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh beberapa para ulama. Di antaranya yang menguatkan pendapat ini adalah Dhahhak, kemudian Imam Qatadah ibn Di'amah dan Muhammad ibn Ishaq. Akan tetapi pendapat Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, atau dikenal dengan Ibnu Katsir, karya besarnya Tafsirul Adim Ibnu Katsir, mengatakan bahwa Ilyas dan Idris itu dua orang yang berbeda. Artinya Ilyas sendiri, Idris sendiri. Ilyas ada ceritanya, Idris ada ceritanya. Karena Idris itu hidup setelah Nabi Syith alaihi salatu wassalam, setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Adam, Syith, kemudian Idris. Tapi Ilyas ini hidup setelah Nabi Musa, kemudian lewat Yusa ibn Nun, kemudian Hazkiel, baru kemudian cerita masuk pada Ilyas alaihi salatu wassalam. Adapun nasab Ilyas sendiri, Ilyas ibn Yasin. Jadi Ilyas ibnu Yasin. Makanya ada yang mengatakan Ilyasin, ada yang mengatakan Ilyas karena namanya Ilyas ibn Yasin.